awet ya kan, karena dulu ini saya pelihara dari baby sejengkal saya ini, dulu saya beli sekitar mungkin harga 300.000 ya, dan sekarang agak lebih murah, agak bisa dapetin cuma 250 ribuan gitu. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya pengen buat video tentang beberapa jenis reptil eksotis yang harganya murah dan layak dijadikan hewan eksotis pertama yang agan pelihara ya. Karena dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa reptil eksotis yang saya lihat di internet tuh harganya semakin lama itu semakin murah sih Gan. Ya nanti saya akan jelaskan itu ada 5 hewan reptil eksotis ya. Mulai dari harga 50.000 sampai dengan harga 500.000 lah paling mahal. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Sebelum mulai saya jelasin tentang reptil eksotis, saya pengen ngasih tahu dulu ya, apa aja sih pertimbangan saya ngelis 5 hewan eksotis ini ya untuk dijadikan hewan peliharaan pertama. Itu yang pertama dari harganya ya, karena harganya udah lumayan murah sih. Yang kedua itu dari perawatannya. Buat agan yang pertama kali melihara reptil eksotis, ya mungkin kelima hewan ini cocok banget ya, karena perawatannya cenderung mudah, nyari makannya juga gampang, dan yang pasti kalau kita melihara itu lebih tenang karena harganya nggak terlalu mahal ya. Tapi ini khusus untuk jenis-jenis reptil eksotis yang normal-normal aja ya. Kalau misalnya dia udah mop yang bagus atau misalnya albino gitu, pasti lebih mahal dari list yang saya sebutin tadi ya. Dan saya nyari semuanya itu dari Tokopedia ya. Jadi ada jual di pasar hewan itu bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Cuma karena saya males survei-survei gitu, ya udah saya browsing-browsing lewat HP. Ternyata saya lihat-lihat hewan-hewan ini lumayan murah sih harganya. Nah, yang pertama itu adalah leopard gecko ya. Ini sesuai yang saya pegang. Saya lihat sih di online shop itu harganya mulai dari 50 ribuan lah. Bahkan itu kayaknya bisa lebih murah kalau misalnya agan dapat voucher ya. Nah, padahal dulu waktu saya pertama kali melihara leopard gecko mungkin tahun 2016 atau 17 ya. Nah, itu harga paling murahnya saya cari di online, saya cari di pasar-pasar hewan sekitar daerah saya itu sekitar 100 ribuan lah untuk leopard gecko yang normal lah. Maksudnya yang mop-mop kayak tramper, kayak maxno, kayak gitu-gitulah. Bukan yang mop-mop kayak, ya salah satu yang agak bagus kan ini, saya punya super pet ini ya. Kenapa saya masukin di list pertama? Karena harganya itu paling murah. Yang kedua, cara perawatan leopard gecko itu paling mudah. Soalnya kita cuma perlu ngasih makan, makannya itu jangkrik. Kita ganti alasnya dan tempat tinggal itu mungkin pakai kotak ya sekitar ukuran 30 x 30 atau lebih gede lagi 50 x 50 cm gitu udah cukup sih. Sisanya kalau kita pengen leopard gecko-nya sehat itu mungkin bisa ditambah kalsium, dikasih gut load. Ya udah sering saya jelasin kan di video-video saya sebelumnya. Agan cek aja di playlist video saya di Sawan itu banyak tentang leopard gecko. Dan hewan ini itu cocok buat orang yang suka melihara hewan yang awet sampai bertahun-tahun ya. Karena rekor leopard gecko tertua saya itu dari 2015 atau 2016 lah. Sampai sekarang saya pelihara 2026 itu masih sehat sih kan. Ada saya punya maxno 1 ya. Dulu awal saya melihara leopard gecko kan ada 3 ekor ya. Itu saya punya maxno 2 ekor jantan betina sama tramper. Sekarang sisa maxno yang betina aja sih. Dan bagusnya leopard gecko ini, kalau kita mau belajar breeding atau nernain hewan eksotis, nah dia tuh sangat mudah untuk diternain ya. Itu udah saya jelasin karena mulai dari beberapa tahun ke belakang saya tuh rutin untuk menernakkan leopard gecko ya. Itu rata-rata gecko-nya tuh saya jual ya, baby-babynya gitu kan. Yang kedua adalah iguana. Tapi
Jujur sekarang saya lagi nggak melihara iguana ya kan. Cuma beberapa tahun yang lalu saya tuh sempat beberapa kali melihara iguana. Biasanya dari baby saya beli gitu. Sampai saya rawat umur 2-3 tahun. Ukurannya sampai panjang banget. Itu udah nggak muat di kandang saya yang lebar 1 meter. Akhirnya saya jual sih kan. Nah, yang saya kaget dari iguana itu harga pasaran sekarang kan. Saya di online tuh menemukan dia tuh harganya rata-rata ya di bawah 100 ribu lah. Bahkan link yang saya temuin yang saya yakin valid tuh cuma 60 ribuan sih waktu saya cek. Padahal dulu saya ingat tahun 2017 kayaknya saya pertama kali beli baby iguana itu rata-rata di online tuh sekitar 300 ribuan lah harganya. Sekarang harganya jatuh banget. Mungkin karena banyak orang yang ternak iguana dan rata-rata kalau iguana bertelur itu banyak. Akhirnya semakin banyak di pasar. Orang yang pengen beli iguana itu segitu-segitu aja, nah harganya jadi turun ya. Sebenarnya waktu saya dulu melihara iguana itu gampang banget ya, karena iguana itu kan hewan herbivora dan dia tuh aktif di siang hari. Jadi cukup saya kasih kayak sawi, kadang juga potongan wortel kecil gitu saya kasih, dia juga mau. Dan kalau melihara iguana tuh sebenarnya biar kita bisa dapetin iguana yang hasilnya bagus itu, kalau bisa setiap pagi tuh rajin dijemur sih. Tapi sebenarnya lebih maksimal kalau kita naruh di kandang iguana tuh ada setengah bagian yang kena matahari, ada sebagian yang enggak. Nanti biar iguananya yang berjemur sendiri sih. Soalnya iguana tuh kayaknya sering kayak butuh gitu loh sama matahari kan. Selain itu juga perawatannya sebenarnya ya udah hewan pada umumnya mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita mandiin, suplemennya cukup kita kasih kalsium itu, udah itu aja sih sepengalaman saya melihara iguana ya. Reptil eksotis ketiga yang bisa Agan pelihara untuk pertama kali yaitu ini dia, bearded dragon ya. Nah, kenapa saya bilang bearded dragon? Karena untuk sekarang harga di online saya lihat sih kemarin di Tokopedia tuh di bawah 300 ribu lah, tepatnya 220 ribu itu termurah saya lihat ya. Padahal dulu saya ingat tahun 2017an juga, saya pertama kali beli bearded dragon itu, harga termurahnya tuh dari 300 sampai 400 ribuan kan, itu udah paling murah sih. Nah makanya buat Agan yang pengen hewan bentuknya itu unik ya, karena ini kan bearded dragon ini lucunya mukanya tuh kayak polos gini, cuma kalau kita lihat belakangnya tuh ada kayak duri-durinya ya di bagian kepalanya gitu. Dan dia tuh tipe hewan yang sebenarnya segalak-galaknya bearded dragon, dia tuh nggak terlalu agresif gitu loh. Dia tuh lebih memilih kabur daripada kayak menyerang, misalnya kayak iguana tadi ya. Kalau iguana tadi bisa dia ekornya dicambuk ke badan kita kalau dia marah. Kalau ini enggak sih, lebih ke mangap, habis itu kabur sih kan. Dan untuk perawatan bearded dragon ini sebenarnya mirip-mirip kayak iguana tadi ya. Dia tuh harus sering dijemur. Cuma bearded dragon ini kan tipe hewan yang bisa makan serangga dan juga sayur-sayuran. Jadi kalau untuk baby sih kayaknya 60% lebih banyak sayur-sayuran, 40% serangga-seranggaan. Nanti kalau udah dewasa di atas tahun itu kebalikannya kan. Lebih banyak serangganya daripada sayurnya ya. Kalau untuk sayur ya sama kayak tadi. Sawi biasanya dikasih, wortel dipotong kecil-kecil gitu, biasanya dia mau. Kalau untuk serangga, favoritnya dia itu yang gampang kita temui itu jangkrik sama kecoak dubia. Nah itu jangan lupa di dusting kalsium biar bearded dragonnya sehat. Dan selain itu juga dijemur, ya harus rajin dijemur pagi-pagi gitu, atau dikasih lampu pemanas kalau nggak sempet. Sebenarnya itu aja sih. Dan yang saya suka dari bearded dragon ini selain sifatnya yang cenderung dia tuh pasif gitu, hewan yang ukurannya tuh nggak terlalu besar lah. Dia maksimalnya mungkin ya 60-70 cm dari kepala ke ekor, itu usia maksimal dewasanya ya. Maksudnya ukuran terbesarnya cuma segitu aja sih kan. Jadi kalau kita nyediain kandang misalnya ukuran 1 meter gitu udah pas sih kan. Maksudnya nggak perlu nyiapin yang gede-gede, tapi kalau Agan misalnya memang punya kandang yang lebih gede ya lebih bagus sih. Selanjutnya untuk hewan reptil eksotis yang Agan bisa pelihara pertama kali, dan menurut saya dari semua list yang saya sebutin tadi ini yang bentuknya paling kelihatan serem ya, karena itu mirip ular, yaitu kadal panana ini kan.
Nah, di pasaran kadal panana ini untuk sekarang sih harganya itu mungkin yang baby, yang kayak punya saya ini mopnya, harganya sekitar 250 sampai 300 ribuan lah. Kemarin sih saya lihat di Tokped itu harganya saya dapetin yang paling murah 260 ribuan lah untuk kadal panana yang mopnya kayak saya ini ya kan. Karena kadal panana ini banyak banget sih mopnya, ada yang Halmahera, ada yang gitu, ada yang dari Papua gitu, lupa saya namanya. Kenapa Gan bisa pelihara hewan ini sebagai hewan pertama kali? Karena sifatnya itu yang mudah jinak Gan. Apalagi kalau Agan melihara kadal panana dari baby ya, itu gampang banget sih dijinakin. Yang kedua, hewan ini karena memang dia asli dari Indonesia, jadi nggak perlu beradaptasi lagi dengan lingkungan sekitar kita ya, asal kita tinggal di Indonesia ya. Kita tuh nggak perlu setting kandang yang rumit-rumit sih. Kalau saya sih jujur cukup saya kasih kotak plastik gitu, ukuran 1 meter gitu, yang nggak terlalu tinggi. Dan saya kasih alasnya itu alas kertas gitu aja, tapi saya kasih water dish, saya kasih hiding spot, itu aja sih. Sebenarnya juga dia perlu jemur, cuma karena ini hewan hidupnya di hutan hujan gitu, jadi dia tuh butuh matahari jarang-jarang sih. Nah itu yang saya suka. Jadi saya cuma jemur hewan ini mungkin seminggu ya 2-3 kali udah cukup sih. Nah kalau untuk makanannya, yang saya suka dari kadal panana ini adalah tipe hewan yang sangat rakus ya Gan. Ini saya kasih makan dari jangkrik, dari pisang, dari cat food kering, cat food basah, dia mau Gan. Semua makanan tuh mau sih dia. Pokoknya kayaknya berbau gitu dia mau sih. Nah yang terakhir adalah kura-kura sulcata ya. Ini hewan termahal di list ini. Kalau untuk pasaran sekarang sih itu harganya sekitar 500 ribuan sih Gan. Nah itu lumayan murah sih buat kura-kura sulcata ya. Karena dulu saya ingat sekali di tahun 2017-18 pas saya itu lagi seneng-senengnya ngoleksi hewan eksotis, terutama reptil, saya tuh pengen banget melihara sulcata. Cuma harganya waktu itu saya ingat 1,5 juta per ekor Gan. Itu mahal banget sih. Tadi saya cek iseng-iseng, nah saya kaget harganya juga udah murah ya, sekitar 500 ribuan untuk sulcata yang masih kecil ya. Cuma alasan kenapa saya nggak melihara sampai sekarang, karena jujur yang pertama saya punya anak sih Gan, itu saya pengen fokus dulu ngurus anak saya yang minimal bisa sampai udah bisa jalan, udah bisa megang-megang hewan gitu, baru saya mulai melihara hewan yang lain sih. Yang kedua, kalau melihara sulcata sebenarnya kita tuh butuh tempat yang agak luas dan komitmen yang lama ya, karena sulcata tuh bisa hidup sampai bertahun-tahun Gan, puluhan tahun dia bisa hidup gitu loh. Pernah nggak lihat kura-kura darat itu yang sulcata sampai ukuran besar, nah itu mungkin umurnya udah 15 tahun, 20 tahun, nah itu masih awet. Cuma untuk sekarang saya nggak dulu karena ya itu udah Gan. Mungkin kalau saya udah pindah ke tempat yang agak punya halaman, karena kan sulcata itu sebenarnya cocok di tempat yang kita kasih taruh di bawah, cuma pinggir-pinggirnya tuh kita kasih kayak pembatas gitu, kayak kayu gitu atau apalah, pokoknya pembatas. Nah, nanti di tempatnya itu ada setengah, nggak setengah sih, ada bagian yang dingin, ada bagian yang panas. Jadi sulcata kalau butuh jemur dia berjemur, kalau butuh dingin dia ke tempat dingin, dan harus kita rajin bersihin, maksudnya kayak mandiin. Sebenarnya kalau mandiin sulcata, kalau ada wadahnya tuh dia mandi-mandi sendiri sih di pagi hari gitu kan. Dan untuk makanannya yang saya lihat di online sih bervariasi ya, dari sayur-sayuran gitu, kembang sepatu juga dia suka kayak kalau nggak salah, sama pelet-peletan gitu juga dia mau Gan. Itu sebenarnya next hewan yang pengen saya pelihara sih itu Gan. Tapi nanti dulu lah, maksudnya saya lagi nggak pengen nambah hewan ya, saya pengen biar hewan saya yang sekarang saya pelihara itu sehat-sehat dulu aja, itu aja sih Gan. Nah oke, mungkin tadi tuh 5 hewan reptil eksotis yang Agan bisa pelihara dan rawat ya, karena sekarang harganya murah. Dan kelima hewan yang saya jelasin tadi tuh adalah hewan yang gampang dirawat dan juga gampang jinak, jadi buat pemula itu friendly banget lah. Kalau misalnya ada hewan lain yang saya nggak masukin di list video ini, langsung tulis di kolom komentar ya Gan. Mungkin buat orang lain yang pengen melihara hewan dan nggak suka dengan list yang saya jelasin, bisa lihat jenis-jenis hewan lain ya. Sebenarnya hewan-hewan lokal tuh banyak banget sih yang murah-murah Gan. Kayak
Forest Dragon tuh juga murah banget sih, gak sampai 100.000 ya, saya lihat di online. Cuma jujur, kalau hewan-hewan yang lokal tuh biasanya sih akan lebih susah jinaknya ya kan. Tapi nggak semua sih, buktinya kan adalah Panana nih termasuk hewan yang gampang jinak ya. Dan juga sebenarnya yang hewan Indonesia lain tuh kayak crocodile king juga ada lagi soalayar, nah itu juga harganya nggak terlalu mahal, cuma saya nggak tahu itu gampang jinak atau enggak ya kan, karena saya nggak pernah melihara kan. Nah, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe, nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan kadal Panana saya ini. Salam hewan lestari.